Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membahas natural language processing ya atau text mining. Di sini kita akan coba melakukan analisis untuk prediksi SMS ya. Jadi kalau misalkan kita ambil sebuah proses di sini merupakan sebuah tahapan yang akan kita pelajari. Jadi di dalam text mining akan berbeda dengan data mining tentunya. Jadi prosesnya pun mungkin agak cukup panjang ya dibandingkan data mining. Karena untuk text mining ini atau NLP ini kita juga berurusan gitu ya dengan data yang tidak terstruktur atau unstructured data. Nah, ini adalah beberapa step yang akan kita lakukan dalam analisis SMS ya. Jadi di sini nanti SMS-nya itu kita bagi ya, kita deteksi apakah itu SMS-nya penipuan ataukah itu SMS-nya promo seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba gitu ya melakukan beberapa step sampai aplikasinya jadi seperti itu. Nah, untuk step yang pertama ya seperti biasa kita akan ambil sebuah dataset ya. Nanti dataset yang kita ambil dari GitHub ya atau dari public dataset. Di sini dataset yang saya ambil dari KS Nugroho /klasifikasi spam SMS. Nah, di sini teman-teman bisa tarik ya dari GitHub. Ini masih open. Nah, lalu dari dataset yang sudah kita tarik, kita akan lakukan preprocessing. Nah, di preprocessing ini mungkin akan ada beberapa step ya, mulai dari cache pooling, filtering, terus juga nanti ada steaming seperti itu. Yang jelas di mana tahap preprocessing ini kita akan merubah atau membersihkan gitu ya data-data yang sudah kita tarik gitu ya, supaya data tersebut nanti bisa dianalisis. Nah, setelah kita preprocessing nanti ada dua tahap lagi ya, ada feature extraction dan ada feature selection. Nah, nanti di sini kita akan melakukan seperti pembobotan gitu ya menggunakan TF-IDF untuk feature extraction-nya, lalu untuk feature selection-nya nanti kita pakai chi-square. Nah, setelah kita melakukan feature extraction dan feature selection, baru kita masuk ke algoritma klasifikasinya. Karena kan ini sifatnya supervised learning ya, jadi kita akan merubah dari atau mendetek ya dari sebuah dataset SMS, itu nanti kita deteksi apakah itu SMS normal, ataukah SMS promo, ataukah itu adalah SMS yang sifatnya penipuan atau fraud gitu ya. Nah, nanti di sini untuk klasifikasinya kita akan menggunakan algoritma machine learning ya, misalkan kita menggunakan algoritma naive Bayes. Oke, setelah kita klasifikasi seperti biasa ya, hasil klasifikasi itu kan harus diuji gitu ya tingkat akurasinya. Nah, nanti kita ada di model validasi dan evaluasi untuk melihat seberapa akurat hasil analisis kita gitu ya. Nah, baru setelah kita validasi dan evaluasi, kita lanjutkan ke production ya atau deployment, di mana seperti tutorial sebelumnya, setelah kita berhasil membuat sebuah model, kita akan coba jadikan model tersebut menjadi sebuah website gitu ya, atau aplikasi yang bisa diakses lewat internet. Tentunya kita akan menggunakan Streamlit Share gitu ya. Oke, nah ini adalah skenario di dalam pembuatan NLP ya untuk deteksi SMS fraud seperti itu. Oke, mungkin di sini kita akan bagi menjadi beberapa video gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, untuk yang pertama saya membuat folder dulu teman-teman. Di sini saya bikin satu folder di folder latihan ya. Kemarin kan diabetes udah, heart disease udah. Nah, ini saya buat NLP. Saya buat folder kosong ya di folder latihan. Setelah itu saya panggil di VS Code. Nah, di sini ya, jadi VS Code-nya sudah ada di folder NLP SMS. Nah, kita bisa langsung bikin satu file aja ya di sini. Oke, saya buat new file di sini ya. Misalkan saya kasih nama filenya NLP gitu ya, nlp.ipynb. Nah, kita buat file notebook dulu. Oke, setelah data nlp.ipynb-nya berhasil dibuat, nah sebelum kita coding gitu ya, kita harus mempersiapkan datasetnya teman-teman. Jadi
dataset yang akan kita gunakan itu diambil dari GitHub ya, KS Nugroho klasifikasi spam SMS. Di sini ada dua file yang kita butuhkan. Yang pertama adalah dataset spam SMS ini yang versi 1.csv. Lalu yang keduanya kita juga membutuhkan keynorm. Nah, keynorm ini adalah key normalization. Nanti juga kita akan gunakan di tahap preprocessing ya. Nah, ini jadi kayak misalkan merubah kata-kata menjadi kata yang lebih normal seperti itu. Nah, jadi pastikan dua data ini mulai dari dataset spam dan keynorm ini kita sudah berhasil download seperti itu. Nah, di sini saya akan masukkan di folder latihan ya. Nah, ini saya udah download, kita tinggal diekstrak saja dataset spamnya. Lalu kita juga butuh keynorm.csv-nya. Nah, jadi pastikan di sini ada di folder latihan kalian di sini ada 3 file ya, yaitu adalah satu file nlp.python ya, Python notebook. Lalu ada 2 dataset yaitu keynorm dan dataset SMS spam. Oke, baru kita kalau misalkan udah, kita akan bisa mulai untuk codingnya. Nah, untuk tahap coding kita akan bagi menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama kita akan coba seperti biasa, kita akan masukkan dulu untuk library-nya ya. Misalkan di sini masukkan library ya, library yang digunakan. Nah, seperti ini. Oke. Kalau misalkan sudah, kita akan coba, oh ya ini kita ubah dulu jadi markdown ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita akan import beberapa library ya. Misalkan kita plus code saja. Di sini kita akan mulai dari pandas ya. Kita masukkan dulu import pandas gitu ya. spd. Nah, seperti ini. Terus juga kita butuh numpy ya. Berarti kita masukkan juga import numpy. Nah, gini ya, snp. Nah, terus kita juga butuh matplotlib ya. Jadi kita masukkan juga import matplotlib. Nah, di sini kita ambil pyplot ya. matplotlib.pyplot. Nah, kita masukkan di sini pyplot splt ya. Nah, coba kita running. Nah, oke, di sini sudah hijau ya, artinya untuk import pandas, numpy dan matplotlib ini sudah tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan ambil satu library lagi, yaitu adalah NLTK. Ya, jadi NLTK itu adalah sebuah library yang disediakan oleh Python yang bisa kita gunakan untuk text analysis gitu ya. Nah, kita bisa masukkan aja di sini import NLTK seperti ini. Nah, lalu kita akan ambil misalkan kita masukkan nltk.download untuk kita ambil stop word ya. Nah, di sini kita masukkan download stop word. Nah, di sini stop words. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa coba running. Nah, jadi kita di sini kita coba download si stop word-nya dari library NLTK. Nah, kalau misalkan sudah ada kata true di sini, berarti untuk NLTK stop word-nya sudah berhasil di-load seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin library sementara yang kita pakai ya. Jadi kita masuk dulu ke tahap yang pertama. Lalu kita tambahkan markdown di sini. Kita lanjutkan ke step yang berikutnya. Setelah kita tentukan library, kita load datanya ya. Misalkan kita masukkan load dataset. Oke. Nah, di tahap ini kita akan coba memanggil data yang tadi sudah kita download, yaitu adalah data spam SMS ya. Oke, kita tambahkan kode di bawahnya. Nah, di sini kita akan memanggil data yang sudah kita download tadi ya, yaitu adalah dataset SMS spam v1 gitu ya. Nah, di sini saya copy dulu judul filenya. Oke. Di sini kita masukkan aja data gitu ya, sama dengan di sini kita masukkan karena CSV, kita masukkan perintah pd.read gitu ya, read CSV gitu ya. Nah, di sini baru kita masukkan nama file CSV-nya, yaitu adalah dataset _sms _spam v1.csv.
Lalu kita coba panggil ya, misalkan kita panggil data.head gitu ya. Nah, jadi kita tampilkan kalau misalkan benar-benar berhasil, harusnya kita bisa menampilkan 5 baris awal data tersebut gitu ya. Kayak kita running saja. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, oke, di sini ada barisnya, lalu ada teks dan label. Ya, di mana label itu kalau kita lihat di dataset di data SMS ini tuh ada 3 label ya. Ada ada yang fraud, ada yang SMS normal ataupun SMS promo seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah sampai ke tahap load dataset seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan pemanggilan data ke model seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti tahap yang pertama ini sudah berhasil kita lakukan ya untuk mengambil sebuah dataset. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan preprocessing ya. Jadi data-data ini ya, data yang ada di dalam dataset kalau kita buka teman-teman untuk yang data spamnya ya. Jadi ini tuh datanya masih belum normal ya. Kalau kita lihat data-data SMS ini masih ada ada link ya, terus ada nomor-nomor seperti ini bintang 550 bintang seperti itu. Terus juga ada HTTP. Nah, kayak gini-gini ya. Terus juga ada yang hurufnya besar, nanti kita jadikan huruf kecil semua dan lain-lain. Nah, jadi ini akan kita bersihkan dulu sebelum nanti kita olah seperti itu. Jadi di dalam text mining kita harus ada satu tahap yaitu adalah preprocessing data ya. Oke. Kita lakukan saja di sini untuk tahap yang berikutnya. Setelah load dataset, kita coba lakukan text preprocessing. Nah, kita tinggal tambahkan markdown lagi ya di sini. Kita masukkan di sini text gitu ya. Text preprocessing ya. Preprocessing. Nah, seperti ini. Oke, nanti di dalam text preprocessing kita akan melakukan beberapa tahap ya. Mulai dari cache folding, nanti kita lanjutkan ada word normalization, makanya nanti di word normalization kita butuh keynorm. Lalu nanti ada filtering ya, ada stop word removal, nanti kita akan lanjutkan ke stemming ya. Oke, kita mulai dulu untuk yang cache folding ya. Jadi untuk cache folding di sini adalah sebuah tahapan seperti pembersihan data gitu ya. Pembersihan data nanti kita akan menghilangkan seperti HTTPS gitu ya, atau menghilangkan URL, terus menghilangkan angka, tanda baca, dan kita juga bisa merubah semua menjadi huruf kecil seperti itu. Oke. Nah, untuk cache folding kita akan saya masukkan lagi markdown di sini ya. Misalkan saya masukkan di sini tahap yang pertama ya, cache folding. Oke. Nah, di sini untuk cache foldingnya, oke, nanti di sini kita masukkan dulu. Coba sini saya kasih pagar 2. Oke. Nah, untuk cache folding saya kasih code di sini ya. Untuk yang pertama kita bisa import RE. Nah, di sini ya. Lalu kita akan buat fungsi untuk cache folding ya. Misalkan di sini kita kasih nama membuat fungsi gitu ya. Nah, di sini membuat fungsi untuk cache folding. Oke. Nah, untuk cache foldingnya kita bisa masukkan perintah. Di sini saya scroll di sini ya supaya fokus. Kita masukkan perintah def gitu ya di sini cache folding. Nah, kita kasih nama ya cache folding. Nah, seperti ini. Yang kita masukkan adalah teks gitu ya. Oke, nah seperti ini fungsinya, kita kasih titik 2. Oke, lalu setelah ini kita akan masukkan beberapa fungsi ya. Misalkan kita kasih fungsi untuk merubah semua huruf menjadi huruf kecil atau lowercase gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja teks gitu ya. Teks sama dengan di sini teks dot lower ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Nah ini adalah fungsi untuk merubah teks menjadi huruf kecil gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa
merubah atau menghapus URL dari setiap kalimat ya. Fungsinya kita bisa masukkan teks gitu ya, sama dengan di sini kita masukkan re ya .sub. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan parameternya, misalkan di sini r gitu ya. Kita kasih petik. Nah, misalkan kita mau menghapus HTTPS, berarti HTTPS gitu ya, .2. Misalkan di sini kita kasih tanda tanya, lalu kita kasih .2 lagi, atau misalkan HTTPS tanda tanya, kita kasih .2 gini ya. Nah, lalu di sini kita kasih // Nah, terus kita kasih backslash, kita kasih s misalkan di sini plus gitu ya. Terus kita kasih pagar. Misalkan www juga kita hapus gitu ya, backslash titik, kita masukkan backslash s seperti ini. Nah, jadi ini tuh perintah untuk menghapus apa aja sih yang mau kita hapus gitu ya, kayak www, https itu kan nanti kita hilangkan seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa kasih koma ya, kita kasih petik-petik kosong juga, terus kita kasih koma lagi. Nah, yang mau di-convert adalah si teks ya. Oke, seperti ini. Nah, berarti ini adalah sebuah perintah untuk menghapus URL dari teks gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita juga bisa menghapus angka. Oke. Nah, karena kan di teks SMS tadi datasetnya kan ada ketik, register angka ini. Nah, itu kan akan kita hapus ya, karena angka juga nggak akan berarti kalau di dalam text mining ya. Nah, kita masukkan teks sama dengan di sini kita masukkan re.sub gitu ya. Oke, kita masukkan. Di sini kita bisa pakai R. Nah, seperti ini ya, sama dari sebelumnya. Kita masukkan R, terus kasih tanda petik. Nah, kita kasih kurung kotak. Nah, kita masukkan minus dan plus gitu ya. Oke, kita tekan tanda tanya di sini. Lalu yang akan dihapuskan tadi ada angka, berarti 0 sampai 9 yang mau dihapus. Oke, kita kasih plus lagi di sini. Lalu kita kasih petik kosong. Kita kasih petik 1 kosong, lalu kita yang akan dirubah adalah teks ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan menghapus ya, seperti plus minus 0 sampai 9. Nah, jadi intinya kita menghapus angka gitu ya dari sebuah teks. Oke, selanjutnya kita akan menghapus karakter-karakter atau tanda baca gitu ya, kayak tanda seru seperti itu ya. Jadi kita bisa atau simbol-simbol gitu ya. Jadi simbol-simbolnya kita harus hapus juga. Nah, di sini kita bisa masukkan teks sama dengan gitu ya, re.sub. Nah, di sini kita kasih kurung buka, terus kita kasih r di sini, remove gitu ya. Nah, lalu kita kasih petik. Nah, misalkan di sini kita hapus ini ya, hapus apa namanya tuh? Kita kasih kotak dulu. Misalkan kita di sini hapus ini ya, misalkan simbol seperti ini. Nah, misalkan backslash w, backslash s, misalkan kita sini nah, misalkan backslash s, lalu kita kasih petik. Nah, terus kita kasih koma, kita kasih petik lagi, terus yang mau di-convert apa? Misalkan di sini teks ya. Nah, kalau misalkan sudah, ini adalah satu statement untuk menghapus simbol-simbol gitu ya, atau tanda baca. Nah, lalu kita masukkan lagi teks strip teks sama dengan gitu ya. Nah, di sini kita masukkan teks dot strip ya. Nah, kita masukkan dot strip, lalu kita return. Nah, kalau sudah di sini kita return teks ya. Nah, ini adalah satu buah script yang kita gunakan untuk melakukan scaffolding ya, dimana scaffolding itu seperti melakukan pembersihan data, teman-teman. Nah, di sini saya coba kasih keterangan aja ya. Misalkan saya kasih keterangan di sini, saya kasih keterangan misalkan untuk yang awal ini adalah mengubah semua teks menjadi lowercase ya, atau menjadi huruf kecil. Kita kasih merubah kalimat menjadi huruf kecil misalkan di sini. Lalu yang di bawahnya itu adalah kita menghapus URL ya, atau menghapus link ya, menghapus URL
dari kalimat. Nah, terus yang di bawahnya itu kita melakukan penghapusan angka gitu ya. Menghapus angka dari kalimat. Oke, lalu yang bawahnya itu kita menghapus tanda baca ya atau karakter. Jadi di sini kita melakukan penghapusan ya, menghapus tanda baca. Oke, jadi ada beberapa proses yang kita lakukan di dalam scaffolding ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba running ya, apakah ini berjalan? Misalkan kita running, oke, di sini udah checklist, berarti sudah tidak ada masalah. Lalu tahap berikutnya kita akan tes ya before afternya ya, kita plus code aja. Nah, di sini kita coba bandingkan teman-teman. Jadi membandingkan before dan after scaffolding ya. Jadi kita akan coba panggil salah satu data, terus kita lihat sebelum di scaffolding seperti apa, setelah di scaffolding seperti apa, seperti itu. Nah, kita bisa ambil raw sampelnya ya. Nah, kita masukkan dulu raw sample di sini. Ini saya coba scroll ya, biar fokus. Raw sample sama dengan di sini data, gitu ya. Oke, yang mau diambil adalah teks ya. Nah, kita ambil lagi teks. Jadi raw sample ini kita ambil dari data. Data itu kan dataset ini ya. Datanya yaitu kolom teks. Nah, kolom teks ini kalau kita lihat ini tuh dari 0 ya. Jadi ini tuh data ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Nah, jadi kita ambil teks. Nah, untuk yang mau kita ambil apa? Nah, .ilog. Nah, di sini kita mau ngambil misalkan baris ke misalkan kita lihat dulu ya. Misalkan yang ada link-linknya deh. Misalkan ini 0, 1, 2. Nah, ini deh. Misalkan di sini ada angkanya, ada huruf besar juga, ada link juga gitu ya, ada bintang-bintangan juga. Nah, kita coba lihat di sini ya. Berarti kita ambil ilog kedua. Ya, kedua ini baris kedua dari dataset. Jadi kalau kita lihat di sini 0, 1, 2 gitu ya. Nah, dari ilog 2 ini kita akan coba lakukan scaffolding. Nah, kita kan scaffoldingnya udah ini ya. Berarti di sini kita coba scaffolding ya. Scaffolding sama dengan, nah di sini yang mau di scaffolding adalah kita kasihin scaffolding yang mau di yang mau di convert itu kan raw sample ya. Nah, kita masukkan di sini raw sample. Oke, terus kita print before afternya. Berarti kita print aja di sini. Kita masukkan print. Misalkan di sini raw data ya. Raw data di sini kita /t. Nah, raw data dalam artian ini data yang belum diapa-apain ya. Nah, kita berarti yang dipanggil adalah raw data ya, bisa atau raw sample. Nah, terus juga kita print hasil yang sudah di scaffolding. Berarti kita kasih nama scaffolding. Misalkan scaffolding. Di sini kita kasih /t juga. Oke, lalu kita kasih titik 2. Nah, yang kita panggil adalah hasil yang scaffolding. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melihat gitu ya. Baris kedua di dataset. Nah, yang belum di scaffolding sama setelah di scaffolding. Nah, kita coba print, kita coba running ya. Oke, di sini ada error. Coba kita lihat, misalkan di sini missing argument string. Coba kita cek dulu. Oke, di baris ke rs sub plus minus. Oh, yang ini ya. Oke, ini belum ada komanya teman-teman. Kita komain ya. Nah, seperti ini. Coba kita running lagi. Oke, terus kita coba running lagi. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada raw data ya. Raw datanya adalah 2016 sekian, YTH, sisa kuota flash Anda sekian. Download My Telkomsel apps di HTTP sekian. Nah, kalau kita lihat ini kan raw datanya ya. Nah, setelah di scaffolding, nah di scaffolding itu kan ada penghapusan URL, ada penghapusan angka, ada penghapusan simbol. Nah, jadi kayak gini. Nah, di sini kan angka dan simbolnya ini akan hilang, tinggal PLG. Nah, PLG YTH sisa kuota Anda sekian. Nah, terus kita lihat juga
PLG YTH-nya kan di raw data itu P-nya besar, Y-nya besar. Ini dirubah jadi kecil tuh. P-nya kecil, Y-nya juga kecil. Nah, lalu di sini download di My Telkomsel apps di HTTP sekian. Ini kan URL. Nah, otomatis karena kita sudah definisikan untuk menghapus URL, otomatis di sini di cache folding, hasil di cache folding juga URL-nya sudah terhapus gitu ya. Nah, dari tahap ini teman-teman, otomatis kita sudah berhasil melakukan tahap yang pertama di dalam preprocessing, yaitu adalah tahap cache folding. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan word normalization. Nah, kita akan coba di sini ya, saya tambahkan markdown lagi. Nah, kita akan melakukan normalisasi kata gitu ya, atau kita kasih nama word normalization. Nah, jadi di dalam normalization ini kita akan coba membuat sebuah konversi ya, sebuah converter untuk menormalisasikan sebuah kata, teman-teman. Oke, untuk tahap word normalization kita bisa tambahkan satu code di sini ya. Nah, kita akan load dulu ya keynom-nya. Di sini kan kita sudah ambil satu CSV ya. Nah, kalau kita buka di sini keynom-nya ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi ada ID, ada huruf singkat, ada teks hasilnya. Nah, misalkan abis itu jadi habis ya, accent itu jadi tekanan, action itu jadi aksi ya, ade itu jadi ada, ade jadi ada gitu. Jadi word normalization ini tuh sebenarnya kumpulan-kumpulan kata-kata untuk menormalisasi sebuah kata gitu ya. Misalkan kayak AGK itu jadi agak gitu ya. Atau misalkan AJ itu jadi saja, AJ saja, aja pakai H itu jadi saja. Jadi kita seperti membuat sebuah teks normalisasi gitu untuk merapihkan kata-kata yang ada di dalam dataset. Nah, otomatis kita akan ambil dulu ya. Di sini kita masukkan raw underscore data gitu ya. Atau misalkan kita di text normalization berarti kita masukkan dulu keynom. Nah, berarti kita masukkan dulu keynom misalkan sama dengan pd.readcsv ya. Jadi kita panggil dulu keynomnya ya. Nah, kita panggil di sini. Misalkan saya kasih keynomnya, saya copy dulu ya namanya. Ini saya copy, terus saya pindahkan ke sini. Jadi kita panggil dulu keynomnya, file keynomnya untuk melakukan konversi itu ya. Oke. Lalu di sini kita kasih satu fungsi ya, kita masukkan sini ya, saya fokuskan. Berarti def, misalkan kita kasih nama text normalize gitu ya, underscore normalize. Nah, seperti ini. Nah, yang akan kita normalize apa? Text gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi text normalize, yang akan kita normalize adalah text. Nah, lalu kita masukkan di sini teks sama dengan, nah di sini kita coba kasih petik kosong ya. Oke. Lalu di sini kita titik gitu ya, join. Nah, kita masukkan untuk keynomnya. Jadi di sini kita coba joinkan. Kita kasih kurung buka ya. Kita kasih kurung buka, lalu kasih kurung kotak seperti ini, kita panggil keynom. Nah, setelah itu kita kasih kurung kotak satu lagi. Nah, kita masukkan keynom lagi ya. Keynom. Lalu yang akan kita panggil kan itu singkat, yang kita konversi itu kan kata singkat ke kata yang wordnya. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kan ada kata singkat ya, ada singkat, ada hasil gitu ya. Nah, oke, kita masukkan dulu. Yang akan dipanggilnya adalah yang singkat. Ya, berarti kita kasih kurung kotak lagi, kita kasih petik singkat. Jadi kita ambil kolom singkat. Nah, lalu di sini kita kasih sama dengan word gitu ya. Word. Lalu kita kasih di sini kita kasih hasil ya. Kita kasih kurung kotak lagi. Yang kita panggil adalah hasilnya. Oke, seperti ini. Jadi artinya adalah kita akan mengubah gitu ya, yang kata singkat itu menjadi yang kata hasil. Nah, lalu setelah hasil kita kasih titik ya. Di sini setelah kurung kotak hasil kita titik values ya. Nah, kita masukkan values ke 0 ya. Kita kasih kurung kotak lagi, kasih 0. Lalu kita kasih kondisi, teman-teman. Di sini misalkan
Kita kasih kondisi ya setelah values 0 misalkan di sini. Itu kita enter aja di sini ya. Oke, misalkan setelah valuesnya 0 di sini kita kasih if ya. Misalkan kita kasih if knorm misalkan kita kasih kurung buka ya. If knorm ya, k_norm. Nah, di sini sama dengan misalkan atau misalkan gini ya, if norm singkat deh. Kita kasih kurung kotak singkat ya. Nah, di sini sama dengan word ya. Misalkan artinya tuh jika knormnya sama dengan yang ada di word gitu ya, yang ada di kata-kata yang wordnya. Nah, kita masukkan word.any. Nah, kita masukkan .any. Kita kasih kurung tutup kurung buka ya. Nah, terus kita kasih di sini else ya. Else, coba kita masukkan else. Nah, else-nya adalah word for word in ya. Berarti else word. Nah, di sini for word in. Nah, kita masukkan text.split ya. Text.split. Nah, seperti ini. Nah, text.split lalu kita kasih kurung buka kurung tutup. Nah, oke. Lalu baru di sini ada diakhiri dengan kurung kotak dari yang knorm dan kurung tutup yang kuning seperti ini ya. Oke, jadi di sini tuh kita melakukan perubahan ya. Jadi kalau misalkan kata-kata di dalam data yang di dalam dataset itu masuk ke dalam yang kata singkat, itu akan dirubah menjadi yang hasil. Nah, logikanya seperti itu. Jadi misalkan kedetek nih ada kata namanya acra, ACRA. Nah, otomatis ACRA ini akan dirubah menjadi acara seperti itu ya. Nah, jadi codingannya seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan sudah kita kasih depth ya. Nah, kita masukkan di sini misalkan kita kasih teks gitu ya. Teks sama dengan kita kasih str ya. Nah, di sini dot lower ya. Nah, kita masukkan dot lower text. Nah, kita masukkan di sini. Oke, lalu kita return ya. Return text ya. Oke. Nah, coba kita running di sini. Oke, nah di sini udah checklist. Nah, kalau misalkan udah checklist untuk word normalization, selanjutnya kita coba bandingkan before dan afternya ya. Misalkan before di before di normalisasi dan after di normalisasi gitu ya. Jadi kita coba panggil. Nah, kita coba plus quote lagi. Nah, di sini misalkan kita kasih keterangan misalkan membandingkan ya, seperti awal ini ya, membandingkan before dan after scaffolding. Berarti di sini membandingkan gitu ya, membandingkan before dan after word normalization. Normalization. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk codingannya ya berarti kita butuhkan raw data ya. Misalkan di sini kita raw data, kita masukkan. Jadi raw data ini adalah data yang ada di dalam dataset yang belum dinormalisasi gitu ya. Oke, misalkan di sini kita kasih data. Oke, misalkan kita kasih teks ya. Kita ambil dari dataset, berarti kita ambil teksnya. Lalu ilog ya, kita pilih baris keberapa nih. Nah, kita ambil baris ke, misalkan di sini saya udah coba yang ada kata-kata singkatnya gitu ya. Misalkan kita pakai yang baris ke 696 misalkan. Nah, teman-teman juga bisa cek lagi ya di barisan-barisan dataset ini apakah ada yang menggunakan misalkan di sini ada singkatan-singkatan, itu bisa dicek before afternya. Nah, di sini saya pakai coba yang baris 696. Nah, lalu ini raw data yang dibaca. Nah, selanjutnya kita bandingkan juga dengan yang sudah dinormalisasi ya. Berarti kita tambahkan word normal. Nah, sama dengan di sini kita kasih text normalize gitu ya. Kita panggil text normalize-nya. Nah, yang diambil adalah yang scaffolding ya. Karena kan kita melanjutkan data yang ini. Nah, kita masukkan di sini scaffolding.
Nah, kenapa nggak ambil yang raw datanya? Karena kalau raw data ini kan data yang benar-benar mentah, sedangkan yang akan kita normalisasi adalah hasil yang sudah di cache folding. Jadi kita panggil yang akan dinormalize adalah yang sudah di cache folding. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya, kita print, kita coba masukkan print, misalkan di sini print yang pertama kita akan mencetak raw data ya. Nah, di sini raw data, kita /t, terus kita kasih titik 2 di sini. Nah, yang dipanggil adalah raw data. Nah, setelah itu yang keduanya kita bandingkan dengan data yang sudah di cache folding dan sudah dinormalize juga gitu ya. Nah, berarti kita di sini kita kasih nama misalkan word normalize gitu ya. Oke, kita kasih /t. Oke, sebentar, kita kasih /t, lalu kita kasih titik 2 di sini. Nah, di sini kita yang kita panggil adalah word normal. Oke, seperti ini. Kita akan coba membandingkan ya. Coba kita running. Nah, coba kita lihat di sini. Raw datanya di sini kalau kita lihat ya, BTW ya, Magicom-nya yang sedang guys, itu nggak ada yang gede. Nah, itu karena kita ambil yang 696. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, karena yang dinormalize-nya itu adalah data yang di cache folding ya. Kalau kita lihat yang di cache folding, misalkan contoh di sini. Nah, PLG YTH sisa kuota sekian. Kita lihat. Nah, PLG itu kan harusnya pelanggan. Karena di text normalize-nya itu adalah pulang ya. Ini PLG itu jadi rubahnya itu jadi pulang gitu. Nah, teman-teman juga bisa convert ya di dalam data text normalize ini, PLG itu bisa dirubah menjadi pulang seperti itu. Nah, misalkan atau pelanggan ya. Misalkan kita find di sini ya. Kita Ctrl F, PLG misalkan. Nah, di sini PLG itu pulang. Tapi kalau misalkan PLG-nya kita ubah jadi pelanggan misalkan ya. Nah, pelanggan. Nah, misalkan kita seperti ini terus kita save. Nah, lalu kita coba running dari sini ya. Nah, kita running lagi, running ulang. Oke. Nah, kalau misalkan di running ulang, coba kita running lagi yang di bawahnya, yang perbandingannya. Nah, berubahnya menjadi pelanggan ya. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Misalkan atau kita mau ambil yang raw datanya yang 696 ya. Nah, untuk yang raw data itu kan ada BTW. Nah, BTW kalau kita cek di dataset ya, kita Ctrl F, kita masukkan BTW. Nah, BTW itu ngomong-ngomong. Nah, coba kalau misalkan kita ambil yang raw datanya. Nah, berarti yang word normalnya kita kasih di sini coba raw data ya, misalkan. Nah, kita coba masukkan raw data. Nah, kalau kita running, nah BTW di sini, di sini BTW-nya huruf gede ya, yang sedang guys. Nah, gada itu berubah menjadi tidak ada. Nah, ini kan BTW-nya kenapa jadi nggak terconvert. Nah, kita lihat di sini BTW-nya itu kan kecil ya. Nah, di sini BTW-nya adalah BTW yang kecil, otomatis word normalize-nya dikecilin. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan jadi singkatnya adalah si normalisasi atau text norm ini adalah kita melakukan normalisasi data gitu ya. Jadi data-data yang singkat-singkat atau data-data yang kurang jelas itu dibuat lebih formal seperti itu. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke model yang cache folding ya. Nah, ini contohnya kita merubah yang cache folding sebelumnya ya, yang misalkan ini ya PLG itu jadi berubah otomatis menjadi pelanggan. Nah, jadi ini ya, pelanggan yang terhormat ya. Harusnya kan itu PLG YTH gitu ya. Tapi setelah di cache folding atau cache foldingnya ini dinormalisasi, maka akan berubah menjadi pelanggan yang terhormat seperti itu. Nah, ini adalah proses word normalization ya, atau tahap yang kedua di dalam preprocessing. Berarti kalau sudah sampai sini kita sudah berhasil melakukan word normalization ya. Oh ini sorry, ada R-nya ketinggalan ya. Word normalization. Oke. Nah, selanjutnya setelah word normalization kita akan coba tahap selanjutnya adalah filtering ya, atau stop word removal, dan kita juga akan melakukan steaming ya. Oke. Jadi untuk tahap yang selanjutnya setelah ini kita coba
lanjutkan untuk filteringnya. Nah, ini kita bisa tambahkan markdown untuk proses filtering ya. Nah, misalkan kita masukkan dulu di sini filtering, lalu kita coba atau istilah lain dari filtering itu adalah stop word removal ya. Di sini kita masukkan stop word removal. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam tahap ini kita akan coba beberapa tahap ya untuk melakukan stop word removal. Pada tahap yang pertama dalam stop word removal ini berarti kita bisa plus code. Nah, di plus code ini kita coba panggil library dulu ya, karena kan tadi sebelumnya kita ambil NLTK. Nah, coba kita deskripsikan kembali library-nya. Berarti di filtering ini coba saya scroll. Nah, di sini kita masukkan form gitu ya. From ya. Kita masukkan from. Di sini kita ambil nltk.tokenize ya. Nah, kita masukkan .tokenize import. Nah, di sini kita masukkan send tokenize dan word tokenize. Berarti koma word tokenize. Oke. Lalu kita juga masukkan from nltk corpus ya. Berarti kita masukkan from nltk.corpus. Nah, kita masukkan di sini nltk.corpus, lalu kita import di sini ya. Nah, apa yang diimport yaitu adalah stop word. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita tambahkan lagi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis stop wordnya kita pakai yang Indonesian. Nah, kita tinggal masukkan aja namanya misalkan stop words in gitu ya, koma ind karena kita pakai bahasa Indonesia. Lalu kita kasih sama dengan di sini berarti stop word ya, titik words ya, misalkan di sini titik words. Nah, words. Nah, di sini kita kasih Indonesian ya. Kita kasih petik, kita masukkan Indonesian. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah coba kita running ya. Oke, kita coba running. Nah, di sini ada sedikit error ya, sebentar. Oke, di sini namanya Indonesian ya. Coba kita ada S-nya, coba S-nya kita hilangkan. Coba kita running ulang. Oke, udah checklist ya. Berarti di sini berpengaruh ya, kita masukkan Indonesian tadi menggunakan S error, berarti tidak pakai S ya. Oke, kalau misalkan udah checklist hijau seperti ini, kita coba cek isi dari stop word-nya. Kita bisa tambahkan kode lagi di sini. Kita coba length gitu ya. Kita kasih kurung buka. Kita coba panggil stop word in, yang stop word Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita play, nah di sini ada 758, berarti yang sudah kita ambil itu adalah sekitar 758 kata ya dari stop word in ini. Nah, misalkan kita mau cek nih kata-katanya tuh apa aja sih yang disediain oleh NLTK ya untuk yang stop word in. Nah, kita bisa panggil aja ya. Misalkan saya kasih keterangan di sini melihat daftar gitu ya, stop word ya. Stop word dari NLTK. Nah, di sini stop word dari NLTK ini khususnya yang bahasa Indonesia ya. Oke, kita coba masukkan, kita enter, kita panggil stop word in. Nah, dari sini kita coba running ya. Kita coba running. Nah, hasilnya adalah dari sini ada kata-katanya gitu ya, yang sejumlah 758. Nah, di sini ada, adalah, adanya, adapun, agak, dan lain-lain. Ya, intinya di sini adalah stop word yang kita punya. Ya, cuma kan di sini ada size limit ya. Jadi hanya ditampilkan beberapa saja. Tetapi kalau kita mau tampilin semua, itu sekiranya ada 758 kata stop word yang sudah disediakan oleh NLTK. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil memanggil si stop word-nya. Nah, lalu kita juga akan melakukan stop word removal gitu ya. Nah, jadi yang ada katanya ini dari sebuah kalimat yang sebelumnya kita sudah normalisasi, kalau misalnya ada kata akhir, nanti akhirnya tuh dihapus gitu ya. Jadi karena namanya juga stop word removal gitu ya. Jadi kalau ada stop word, dia akan hilang seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mendefinisikan stop word-nya, baru kita bisa plus code lagi ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk
stop word removal. Ya, kita kasih keterangan di sini membuat fungsi stop word removal gitu ya. Stop word removal. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini kita akan coba menambahkan sebuah fungsi stop word removal. Oke, pada tahap ini kita coba masukkan di sini ya. Kita coba masukkan dulu untuk penambahan kata. Jadi di dalam stop word itu kan di sini stop word yang disediakan oleh NLTK gitu ya. Nah, sedangkan di dalam dataset itu kan ada stop word lain yang mungkin kita perlu tambahkan. Nah, karena kan ini dari SMS gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa stop word gitu ya. Misalkan kita kasih judul menambahkan gitu ya, menambahkan di sini kata gitu ya, menambahkan kata ke dalam stop word misalkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, perintahnya untuk menambahkan kata dalam stop word, kita bisa masukkan more gitu ya, more stop word ya, more underscore stop word. Nah, seperti ini. Kita bisa masukkan sama dengan, nah kita mau nambahin kata apa. Nah, di sini misalkan kita tambahin T-cell misalkan, karena ini dari SMS gitu ya. Nah, misalkan ada kata T-cell, terus kita tambahkan lagi, misalkan di sini GB gitu, karena kan ada yang berapa giga gitu. Kayak kita masukkan GB, terus juga kita bisa masukkan misalkan RB gitu ya. Terus kita masukkan kata-kata apapun, misalkan BTW dan lain-lain ya. Nah, seperti ini. Jadi perintah more stop word ini kita bisa memasukkan stop word baru ya ke dalam library stop word kalau misalkan dikira itu perlu gitu ya. Nah, jadi kita masukkan aja ya di sini stop word in ya sama dengan gitu ya. Nah, di sini stop word in. Nah, ditambah plus gitu ya. Kita kasih plus more stop word. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan stop word baru gitu ya, misalkan oh ini stop wordnya kurang lengkap nih, kita mau custom, kita mau tambahin. Nah, kita tinggal kasih aja satu perintah more stop word, terus masukkan kata-kata uniknya gitu ya. Lalu kita tinggal buat fungsi stop word in yang tadi kita sudah panggil sama dengan ditambah gitu ya dengan more stop word. Nah, kalau sudah, kita coba buat fungsi untuk stop word removal-nya. Nah, kita biasa ya, kita masukkan def. Nah, misalkan kita kasih nama remove stop word ya. Misalkan remove underscore stop word. Oke, seperti ini. Nah, yang mau di remove apa? Text gitu ya. Nah, oke. Lalu kita oke, saya scroll dulu biar fokus. Oke, misalkan di sini, oh ya, kita kasih titik 2. Lalu di sini kita coba kasih satu parameter ya, atau kasih nama, misalkan clean words. Nah, kita kasih clean words ya, clean underscore words. Nah, di sini kita kasih sama dengan kotak-kotak ya, kurung kotak seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita coba masukkan teks gitu ya. Nah, teks sama dengan di sini kita kasih text.split ya. Text.split. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih kurung tutup, kurung buka seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi for, berarti di sini for. Nah, word gitu ya. For word not in ya, berarti misalkan for word in text gitu ya. Jika word ada di dalam teks, maka nah, kita kasih lagi if di sini. If word gitu ya. Not in. Nah, di sini kita masukkan not in. Nah, stop word IND gitu ya. Nah, kalau misalkan wordnya tidak di dalam stop word IND, maka kita kasih di sini clean ya. Clean words dot append. Nah, seperti ini. Yang mau dimasukin apa? Word ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan jika tidak, ya otomatis di clean word ya. Berarti di sini returnnya, nah kita return, misalkan kita kasih tick ya. Nah, dot join. Nah, di sini kita masukkan dot join, misalkan diambil clean words ya. Clean words. Nah, ini adalah satu fungsi
untuk melakukan stop word removal ya untuk logikanya gitu ya. Oke, coba kita running ya. Nah, di sini sudah hijau berarti sudah oke. Nah, coba kita masukkan salah satu sampel ya. Misalkan kita masukkan mulai dari yang scaffolding ya, atau misalkan mulai dari data yang awal ya, dari raw data, setelah itu yang scaffolding. Nah, setelah itu kita tampilkan juga yang versi stop word removal-nya. Jadi before after lagi gitu ya. Oke, kita coba panggil aja di sini plus code. Nah, di sini ya. Nah, kita coba buat raw sampelnya. Oke, kita buat raw sampel sama dengan misalkan di sini data. Nah, data kita ambil dari kolom teks ya. Kita masukkan teks. Nah, kasih petik ya. Kita kasih petik teks. Lalu kita .ilog. Nah, kita misalkan mau ambil baris ke 696 ya. Misalkan kita masukkan 696. Oke. Nah, ini untuk yang raw sampelnya, yang BTW Magicom-nya itu ya. Nah, lalu kita scaffolding. Kita panggil juga yang versi scaffolding ya. Berarti scaffolding sama dengan kita kasih, berarti kita coba scaffolding datanya. Nah, kita masukkan scaffolding. Yang mau di scaffolding adalah raw sample ya. Oke, kita masukkan di sini atau raw sample ya di sini ya. Oke. Nah, lalu kalau misalkan sudah, kita juga panggil yang versi stop word removal ya. Nah, kita masukkan aja di sini stop word removal ya, underscore removal. Nah, sama dengan kayak kita coba masukkan fungsinya ya. Di sini fungsinya adalah remove stop word. Nah, yang mau di remove stop word adalah hasil yang scaffolding ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita akan mengambil contoh raw sample data, yaitu adalah yang ada di dalam dataset kolom atau baris 696. Lalu dari baris raw data ini kita scaffolding. Nah, nanti dari hasil scaffoldingnya kita stop word removal. Nah, kita tampilkan ya before afternya. Nah, ini kita bisa print aja. Misalkan berarti kita print 3 ya. Nah, kita print yang pertama adalah kita menampilkan raw data ya. Berarti di sini kita masukkan raw data. Misalkan kita \t ya. Nah, seperti ini. Oke, dari sini kita akan menampilkan raw datanya atau data mentahnya. Oke, di sini yang dipanggil adalah raw data. Nah, setelah itu kita juga print lagi. Nah, yang di print di sini adalah hasil dari scaffolding ya. Kita masukkan scaffolding ya. Nah, seperti ini. Terus kita \t lagi ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita akan menampilkan yang hasil dari scaffolding. Jadi, raw datanya ditampilkan, terus hasil dari scaffoldingnya juga ditampilkan. Oke, di sini kita kasih koma. Ini ketinggalan komanya. Oke, lalu yang ketiga, kita print lagi yang hasil stop word removal. Nah, kita masukkan di sini stop word ya, stop word removal ya. Nah, di sini. Oke, dari sini teman-teman kita akan menampilkan 3 baris ya, mulai dari data mentah, setelah itu data yang sudah di scaffolding, dan kata yang sudah di stop word removal ya. Nah, kita kasih stop word removal. Oke, seperti ini. Jadi kita akan melihat before dan afternya di sini ya. Coba kita running. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini raw datanya itu adalah BTW Magicom-nya yang sedang gak ada yang gede. Nah, di sini setelah di scaffolding, B-nya kan jadi kecil gitu ya. B-nya kecil, terus G-nya guys itu jadi kecil gitu ya, dan lain-lain. Nah, di dalam stop word itu ada kata BTW misalkan. Nah, BTW ini kan akan hilang ya karena di stop word removal. Otomatis kata BTW ini akan menjadi hilang. Jadi tinggal Magicom-nya yang gede, guys. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari stop word removal ini akan menghapus kata-kata yang berdasarkan library yang kita pakai. Seperti itu. Ya, jadi before afternya kita bisa melihat ya. Jadi dari raw data
setelah di scaffolding yang besar jadi kecil gitu ya. Setelah itu juga setelah di stopword removal akhirnya juga ada kata-kata yang hilang seperti itu ya, berdasarkan kata-kata yang akan dihilangkan dari stopword removal. Oke. Nah, sampai tahap ini proses stopword removal ini sudah selesai teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tahap yang keempat, yaitu adalah tahap steaming gitu ya. Nah, di mana steaming ini kita akan menggunakan library dari Sastrawi seperti itu. Nah, kita sampai sini kita coba lanjutkan lagi untuk tahap yang keempat ya. Kita kasih markdown lagi. Di sini kita kasih judul steaming ya. Oke. Nah, di dalam steaming sebelum masuk ke dalam codingnya, teman-teman harus memastikan kalau kita sudah menginstal library Sastrawi ya, seperti itu, karena Sastrawi ini sangat penting ya untuk fungsi steaming. Nah, kita bisa plus code di sini, lalu kita coba masukkan perintah ya. Misalkan kita kasih pip ya. Kita pip min q, misalkan di sini install Sastrawi misalkan. Nah, Sastrawi ya. Nah, ini adalah perintah untuk menginstal library Sastrawi ya untuk proses steaming ya. Coba kita Ctrl Enter. Oke, ada loading sedikit ya. Nah, kalau misalkan sudah hijau, si library Sastrawi ini sudah berhasil dipanggil gitu. Nah, coba kita definisikan ya. Misalkan kita plus code lagi. Nah, oke, kita masuk ke steaming ya. Nah, misalkan di sini kita kasih keterangan ya, merubah kata menjadi kata dasar. Misalkan di sini merubah kata menjadi kata dasar. Misalkan seperti ini, kita definisikan from gitu ya. Nah, from kita panggil Sastrawi. Nah, misalkan coba from SABD. Nah, from Sastrawi dot steamer. Nah, coba ya. S-nya besar lagi kalau saya. Nah, dot steamer kita dot lagi steamer factory. Nah, kita masukkan sini ya. Jadi S-nya besar ya. Kalau kita pakai S kecil gak muncul teman-teman. Jadi from sastrawi dot steamer dot steamer factory kita import ya. Nah, di sini yang kita import adalah steamer factory gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba enter. Terus kita definisikan misalkan factory sama dengan, nah di sini kita ambil yang steamer factory-nya. Oke. Lalu kita kasih kurung buka kurung tutup. Lalu setelah itu kita definisikan steamer ya. Misalkan di sini saya masukkan steamer, berarti steamer sama dengan kita masukkan factory titik create steamer ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, kita masukkan lagi ya untuk pembuatan fungsinya. Saya kasih keterangan di sini, membuat fungsi untuk steaming bahasa Indonesia gitu ya. Membuat fungsi untuk steaming bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, kita coba buatkan fungsinya. Saya scroll dulu ya. Nah, ini berarti kita kasih fungsi def gitu ya. Steaming. Nah, di sini yang akan di steaming kan teks ya. Nah, kita masukkan teks gitu ya. Oke, lalu kita kasih ini kasih titik 2 dulu. Nah, di def ini kita masukkan teks sama dengan ya. Nah, di sini kita masukkan fungsi steaming ya. Berarti steaming yang akan di steaming adalah teks. Oke. Nah, lalu kita steaming.text berarti ya. Steaming.steam coba ada nggak? .steam. Oke, coba steam yang diambil adalah text. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan fungsi text sama dengan steaming.steam yang akan dimasukkan adalah text. Lalu kita coba return ya, di sini return. Nah, yang akan di return apa? Yaitu adalah text tentunya. Oke, coba kita running dulu. Nah, hijau ya. Berarti fungsi ini sudah berjalan. Nah, setelah itu kita coba masukkan raw sampelnya ya. Kita coba lihat before afternya teman-teman. Oke, kita masukkan plus code di sini. Nah, di sini
kita akan coba ambil yang baris 696 lagi ya. Oke, supaya terlihat before afternya secara jelas. Nah, kita masukkan dulu raw sampelnya. Oke, jadi raw sampelnya adalah kita panggil data ya. Data yang kita ambil dari kolom teks. Seperti ini. Kasih petik ya. Nah, kita ambil teks, terus barisnya adalah kita panggil pakai ilog baris ke 696 ya, 696. Oke, lalu setelah itu kita panggil yang hasil case foldingnya. Berarti kita panggil case folding sama dengan kita panggil fungsinya case folding, yaitu yang di case folding adalah raw sample ya. Oke. Nah, setelah di case folding, kita akan melakukan stop word removal. Nah, kita masukkan stop word removal sama dengan, berarti kita masukkan fungsinya remove stop word. Nah, yang di remove stop word adalah hasil dari case folding ya. Oke, kita masukkan di sini hasil dari case folding. Lalu selanjutnya, nah setelah di stop word removal, kita lakukan steaming. Nah, kita coba panggil misalkan teks steaming, misalkan seperti ini ya, sama dengan kita panggil fungsinya yaitu steaming ya, fungsi yang sudah kita buat ya. Nah, apa yang mau di steaming yaitu adalah hasil dari teks yang sudah di stop word. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya akan beruntut ya, dari raw sample di case folding. Nanti kita lihat hasil case folding dari raw sample. Nah, hasil dari case folding kita stop word removal. Nah, yang di stop word removal adalah hasil case folding. Nah, hasil stop word removal kita lakukan lagi steaming gitu ya. Yang di steaming adalah hasil dari stop word removal. Oke. Jadi kita bisa lihat before afternya ke 4 tahap ini gitu ya. Nah, lalu setelah kita lakukan seperti ini, teman-teman, baru kita print ya. Nah, kita print. Nah, di sini berarti kita ngeprint 4 ya. Berarti kita mulai dari ngeprint raw data ya. Nah, raw data kita kasih backslash. Nah, yang kita panggil adalah raw sample ya. Oke, kita misal masukkan raw sampelnya. Nah, lalu print yang berikutnya adalah kita akan menampilkan hasil dari case folding ya. Berarti di sini kasih nama misalkan case folding gitu ya. Nah, kita kasih backslash T di sini. Oke. Lalu yang akan dipanggil adalah hasil dari case folding. Nah, seperti ini. Lalu print yang ketiga, kita akan memanggil hasil dari stop word removal ya. Berarti kita coba print. Yang kita ambil adalah misalkan di sini hasil dari stop word removal gitu ya. Oke. Nah, misalkan saya kasih backslash T di sini. Lalu yang kita panggil adalah hasil dari stop word removal. Nah, print yang keempat, kita ambil hasil steamingnya. Berarti kita print. Nah, hasil steamingnya berarti di sini hasil steaming ya. Oke, berarti hasil steaming, kita backslash T. Nah, yang dipanggil adalah hasil text steaming. Nah, kita masukkan text steamingnya. Jadi di sini ada 4 data ya, ada 4 baris kata yang kita transform ya, mulai dari raw sample. Kita bisa lihat hasil case foldingnya, kita bisa lihat hasil stop word removalnya, sampai kita bisa lihat hasil text steamingnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita coba running. Oke, di sini ada error sedikit ya. Oke, ini ada satu buah error, yaitu adalah function object no attribute stem ya. Kayaknya yang ini ya. Stem ini harus kita ganti steam. Oh ya, ini jadi steamer harusnya. Coba kita coba cek dulu steamer. Nah, ini ya. Nah, steamer.stem. Coba kita running. Oke, checklist. Terus kita coba running lagi di bawahnya ya. Nah, seperti ini ya. Tadi ada error di tag sama dengan tadi steaming ya, harusnya steamer.stem. Oke,
Di sini hasilnya kita bisa lihat ya, raw datanya BTW Magicom-nya sekian, terus setelah di case folding B-nya jadi kecil ya, huruf besar jadi kecil, linknya juga jadi hilang gitu ya. Lalu setelah itu di stopword removal ya ada kata-kata yang dihapus gitu ya berdasarkan list dari stopword removal. Nah, di sini hasil dari steaming ya. Steaming itu harusnya di sini yang dilakukan adalah melakukan kata-kata menjadi kata dasar ya. Di sini misalkan harusnya sih tadi guys gitu ya. Magicom-nya yang guys. Nah, di sini kan sedangnya itu hilang juga gitu ya, karena sedang ada di stopword removal gitu ya. Jadi sebenarnya sih di sini tidak terlihat ya kalau misalkan kita ambil yang baris 696. Tapi teman-teman bisa cek ya untuk before after yang lain ya, kita bisa ambil beberapa sampel dari dataset ya tentunya kalau misalkan mau melihat hasil steaming yang benar-benar kelihatan. Nah, cuma dari sini kita sudah berhasil melakukan proses ya, keempat proses mulai dari case folding, stopword removal ya, text steaming gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuat gitu ya 4 proses di dalam teknik pre-processing. Oke, dari 4 ini teman-teman, kalau misalkan sudah berhasil ya, kita akan coba melakukan pipeline ya. Jadi kita tambahkan dulu, misalkan saya tambahkan di sini, saya kasih satu markdown lagi. Oke, misalkan saya kasih markdown, misalkan text pre-processing gitu ya. Pre-processing pipeline ya, misalkan saya masukkan. Nah, jadi kita akan melihat hasil dari 4 tahap yang sudah kita kerjakan di tahap pre-processing ini. Nah, kita bisa plus code ya di sini. Jadi kita coba membuat sebuah fungsi untuk menggabungkan seluruh tahap pre-processing. Nah, misalkan kita masukkan stack, misalkan kita kasih nama membuat fungsi gitu ya, untuk menggabungkan, nah ini ya, menggabungkan seluruh langkah. Nah, kita masukkan ya seluruh langkah ya. Nah, text pre-processing. Jadi kita coba gabungin keempat pre-process yang sudah kita buat ya. Pre-processing. Nah, di sini kita mulai dari kita buat fungsinya dulu ya. Kita masukkan dev, terus text, kita kasih nama text pre-processing ya, underscore pre-processing. Nah, di mana di sini proses ya, pre-processing proses. Oke. Nah, di sini yang akan dianalisa adalah text ya. Nah, kita masukkan text, lalu oke, kita kasih titik 2 di sini. Lalu kita panggil nih proses-prosesnya. Nah, misalkan text sama dengan kita masukkan yang pertama kan kita melakukan case folding ya. Oke, fungsi case folding. Nah, yang di case folding adalah text. Oke. Lalu yang kedua kita melakukan normalisasi ya. Nah, berarti text sama dengan di sini kita masukkan text underscore normalize ya, fungsi normalisasi text. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Lalu fungsi yang ketiga adalah kita melakukan remove stopword ya, stopword removal. Berarti kita masukkan text sama dengan kita masukkan di sini remove stopword ya. Nah, di sini ada remove stopword. Nah, yang akan dimasukkan apa? Berarti kita text ya. Lalu yang keempat kita lakukan steaming. Berarti text sama dengan steaming. Berarti steamer berarti kita steaming. Nah, ini ya fungsinya. Nah, yang di steaming adalah text gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita return ya, return text. Oke. Jadi di sini kita coba membuat satu model ya untuk pre-processing. Jadi nanti kita coba eksekusi ya ke dalam sebuah text pre-processing untuk prosesnya. Nah, kalau misalkan udah kita coba running, oke, ini udah checklist ya. Jadi di sini tuh kita akan menggabungkan seluruh proses pre-processing, mulai dari case folding, text normalize, remove stopword sampai stemming gitu. Nah, kalau udah kita coba plus code lagi, kita akan eksekusi ya untuk penggabungannya. Misalkan kita mau menampilkan waktu, kita coba tampilkan time ya. Oke, lalu kita akan panggil datanya ya.
Misalkan di sini kita masukkan data. Jadi kita coba eksekusi ke dalam clean text. Nah, kita coba bikin di sini clean text ya. Clean text underscore ya. Lalu clean text sama dengan di sini adalah kita ambil data dan kita ambil adalah teksnya ya. Berarti kita kasih kurung, kita kasih petik di sini text. Nah, lalu kita apply apply. Nah, seperti ini. Nah, yang akan kita eksekusi adalah pre-processing prosesnya. Berarti apply dalam kurung text pre-processing process. Nah, ini adalah sebuah script untuk mengeksekusi mulai dari tahap scaffolding, text normalize, remove stopword sampai stemming ke dalam data yang kita punya, yaitu datanya adalah data SMS spam versi 1 ini ya. Jadi kita akan eksekusi ke seluruh datanya seperti itu. Nah, nanti hasilnya kita akan mendapatkan sebuah clean text. Oke, di sini udah ada percent time untuk menjalankan berapa lama yang akan kita butuhkan dalam proses cleaning text ini menggunakan fungsi-fungsi ini. Oke, kalau sudah kita coba running. Oke, nah kalau misalkan sudah running di sini akan muncul waktu loading ya. Mungkin di sini prosesnya akan lama ya, akan cukup lama karena fungsi ini akan dieksekusi ke seluruh data yang ada di dalam dataset. Jadi kita bisa menunggu dulu sampai proses cleaning text ini selesai. Oke, di sini sudah berhasil ya. Untuk prosesnya di sini ada keterangan bahwa untuk melakukan proses cleaning text ya menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita buat itu membutuhkan waktu sekitar 3 menit 15 detik. Nah, cuma lamanya proses ini tergantung spesifikasi dari masing-masing komputer kalian ya. Bisa lebih cepat ataupun bahkan bisa lebih lama dari 3 menit seperti itu. Tapi kemungkinan di sekitaran 3 menit ya. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah berhasil melakukan cleaning text, kita bisa melihat datanya teman-teman. Ini kita tinggal tambahkan kode saja, kita panggil datanya, oke. Kita coba running. Nah, di sini ada bentuknya akan seperti ini ya, ada teks di mana teks ini adalah teks yang belum di pre-processing gitu ya, belum dilakukan scaffolding, text normalize ya, remove stopword dan stemming. Nah, sedangkan kolom berikutnya yaitu adalah clean text, di mana clean text ini adalah teks yang sudah diproses menggunakan scaffolding, normalisasi, remove stopword sampai stemming. Jadi di sini ada kolom yang belum di pre-processing dan ada kolom yang sudah di pre-processing. Oke, ini adalah di dalam sebuah data ya. Nah, lalu tahap yang berikutnya kita karena data ini sudah selesai untuk data yang sudah clean, ya, yang sudah bersih, kita coba simpan ke dalam CSV ya. Nah, kita plus code lagi. Nah, misalkan kita kasih keterangan ya di sini simpan data yang sudah di pre-processing ya, di pre-processing ke dalam file. Nah, misalkan CSV ya, dimana nanti file ini ya, file yang sudah kita load ini atau yang nanti kita simpan ini yang akan kita proses ke tahap yang berikutnya, yaitu kita coba buat berarti data ya dot gitu ya titik kita masukkan to CSV. Nah, di sini namanya kita kasih nama misalkan kita kasih petik dulu ya, kita kasih nama clean misalkan di sini ya. Clean data, misalkan clean underscore data dot CSV seperti ini. Nah, kalau misalkan kita running, oke, sudah berhasil ya. Nah, dari sini kita bisa cek. Nah, di sini akan ada clean underscore data dot CSV ya. Kalau misalkan kita buka filenya, nah ini udah otomatis di file latihan ada ya. Oke, kita coba buka. Nah, datanya akan menjadi seperti ini. Jadi ada teks ya, di mana teks ini adalah teks yang belum di pre-processing. Oke. Terus ada label dan ada clean text ya. Oke, sebentar. Kita coba rapihkan dulu. Nah, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi ada dua
kolom ya, ada kolom yang teks belum di preprocessing dan ada kolom clean text, di mana clean text ini yang sudah bersih gitu ya, sudah tidak ada linknya, sudah tidak ada angka-angkanya, terus sudah tidak ada simbol-simbol dan lain sebagainya. Jadi clean text ini tinggal dilakukan tahap text mining seperti itu. Oke, nah sampai sini teman-teman sudah berhasil melakukan tahap yang kedua, yaitu adalah preprocessing text, di mana preprocessing ini teman-teman sudah melalui cache folding gitu ya, sudah melalui text normalisasi, remove stop word sampai stemming. Nah lanjutnya teman-teman, nanti kita akan coba melakukan filter extraction ya menggunakan TF-IDF, lalu kita juga akan melakukan filter selection menggunakan chi-square ya. Mungkin untuk fitur extraction dan fitur selection kita akan coba buat di video selanjutnya, di tutorial selanjutnya, supaya teman-teman bisa fokus ke dua tahap yang awal ya, yaitu adalah load dataset sampai ke tahap preprocessing. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di tutorial selanjutnya untuk melanjutkan fitur extraction dan fitur selection. Ya teman-teman, semoga tutorial ini bisa membantu ya, dan mudah-mudahan tidak ada error ya. Bisa dicoba pelan-pelan, kalau misalkan ada error teman-teman bisa repeat videonya untuk melihat replay gitu ya dari codingan sebelumnya. Baik, semoga tutorial ini bermanfaat. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.